dapat? Belum katanya kemarin itu. Yang cowok udah dapat katanya. Oh yang cowok ya? Itu yang belum. Cewek belum. Oh, ke survei mahasiswi nggak ikut kan ya? Hari Senin. Jadi yang berangkat sekarang Sabtu, tadi yang berangkat belakangan. So, Iya. jadi itu jurusan mana? Ini dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Ini kalau peternakan dari peternakan. Jadi banyak berburu sama dia. Terus banyak kesempatan. Ekonomi Islam tuh fakultas ekonomi ya? Iya, fakultas. Oh sekarang ada ekonomi Islam. Baru Pak, ada di Unpad. Lebih kemana? Ke makro ya? Ekonomi makro, makro mikro. Belum tahu apa. Kelas dulu ekonominya juga. Oh iya. Langsung tenang aja putar ekonomi Islam. Dalam album. Oh iya. Damang. Mangga cara lik. Dalam rangka tugas akhir ya Bu, apa? Kuliah kerja nyata KKN. Oh KKN. Oh Ya. iya. Tapi tidak menutup kemungkinan dari KKN jika mereka ada yang interest untuk melanjutkan skripsi dan bisa dilanjutkan boleh dilanjutkan skripsi untuk di sini. Berarti nanti ininya satu gitu apa? Laporannya kelompok gitu atau enggak masing-masing ini? Jadi ini Unpad sedang apa namanya kalian mencoba program baru bahwa mahasiswa itu tidak seperti sebelumnya rame-rame mengerjakan satu topik. Nah, mereka itu diminta untuk melihat potensi desanya yang didatangi berdasarkan point of view dari masing-masing bidang ilmunya. Sehingga diharapkan nanti akan muncul tulisan-tulisan dari mereka yang menjelaskan, mendeskripsikan apa yang bisa dimunculkan dari potensi desa di sini. Dari menurut point of view ya, dari masing-masing ini ya. masing ilmunya begitu. Oke. Ini dari ekonomi dia akan melihat bagaimana potensial. Kemarin itu menyebutkannya. Nah, kemungkinan bagaimana kalau dia di sini dijadikan produsen pupuk organik misalnya seperti saya bilang, Anda harus hitung itu. Harus hitung berapa ekor di sini tapi berapa per hari mengeluarkan prosesnya, kemudian berapa yang bisa kemudian finalnya dapat berapa dan kalau diproduksi itu harga terendahnya berapa. Jadi harus tahu itu di bagiannya ini. Kalau ini di peternakan soseknya juga ada lagi yang dari peternakan teman itu dari ya. POC-nya. Jadi ada Sosek pertanian ya. Oh, sama. Jadi diharapkan nanti mudah-mudahan dari mereka semua ini saya akan merangkum untuk muncul sebagai apa namanya report akademik yang di ini kan ke naskah akademik yang direportkan ke Unpad. Nanti bahkan melihat apa sih yang bisa ditindaklanjuti atau mungkin akan seperti itu. Kalau yang di Arjasari sudah berjalan. Dari saya udah jalan. Arjasari sudah Arjasari Ciwidey. Iya, kemudian Jelekong. Jelekong Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung itu sudah jalan dan di sana sudah ada kayak semacam sentra untuk Unpad tentang kajian. Kemudian kayak proyeknya juga sudah jalan. Ini kayak kami yang baru-baru ini mau dilihat ya. Oh iya. Seperti apa kemungkinan. Apa nanti kan ini kan berdasarkan point of view-nya gitu ya, berdasarkan apa ya disiplin keilmuan misalnya gitu ya, di perspektif yang lain. Ada yang ini nggak apa kayak ngeramu mengintegrasiinnya gitu? Atau ini kan mah independen kan nanti kan bikin reportnya ya, ini independen, nanti ada mahasiswa yang lain independen. Nah yang bahwa kan ini desa ini kan dari perspektif ini, nah ini kan bisa jadi satu kesatuan tuh. Ya. Cara pandangnya, nah itu yang nanti akan dilihat akan sampai irisan dari point of view masing-masing itu diharapkan membentuk satu naskah akademik. Oh gitu ya. Ya, di naskah akademik itu nanti dinilai oleh timnya rektor. Apakah ini nanti akan bisa ditindaklanjuti untuk
kan rencana kepinginnya Unpad itu punya misi apa Unpadnya Kajabar. Amin. Itu jadi dari situ sedang disisir sedikit demi sedikit dari hasil-hasil KKN, kemudian dari PPM dosen yang kecil-kecil gitu ya, nggak besar, kita dananya kecil-kecil tapi pengen mudah-mudahan kalau itu ada nanti yang sedikit-sedikit ya setiap waktu sembilan itu bisa menjadi satu yang seperti itu. Bagian yang dari apa Tridharma itu apa penelitian itu ya. Tridharma perguruan tinggi. Pengembangan tuh yang 3 poin nanti ya. Iya. Unpad itu ya. Iya. Jadi ya sudah jalan 4 tahun ini Arjasari dengan Jelkom. Oh itu mah udah lama ya. Sudah lama. Oh ini rintisan baru. Ya. Test the water ya. Test the water. Teknis berapa lama ininya, mau berapa lama? Jadi ini setiap karena sekarang itu di dalam durasi akademik, jadi mereka itu bukan dalam masa libur, stay-nya 5 hari di sini. Iya. Nanti kalau misalnya mereka reportnya ada yang kurang, ada yang apa, nah kita secara individu datang sendiri nanti. Iya. Karena sudah terus secara ini pribadi mungkin sudah kenal dengan masyarakat, jadi tinggal datang untuk menanyakan data seperti itu. Stay-nya masing-masing 5 hari. Iya. Ya pada dasarnya mah ini base camp kami ini apa namanya ibu mah atas apalnya ya pada dasarnya mah welcome lah gitu. Mangga Alhamdulillah, terima kasih. kita coba apa namanya apa yang bisa dibuat nanti dari mahasiswa ini dengan apa yang sudah sedang dan akan kita lakukan di sini, mudah-mudahan bisa inline, bisa saling sharing. Sinergi. Iya. Ya mudah-mudahan begitulah ini. Amin. Mangga nanti mungkin untuk lebih jelas maksud dan tujuannya sambil jalan nanti kan bisa ini ya, bisa apa namanya ketahuan gitu nanti. Itu paling ya yang kita lakukan di sini kalau ngomong gedenya mah mencoba apa namanya pemberdayaan masyarakat gitu ya, Komdev kan 4 program unggulannya kalau kita bicara di mana-mana. Komdev itu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, lingkungan gitu. Nah kita komunitas ini relatif dari teman-teman yang tentu sudah umurannya, bukan mahasiswa lagi gitu ya, profesional, ada dokternya, ada geolog, ada sekian inilah di sini memang mencoba mengkontribusikan, mensedekahkan ilmu, waktu, pikiran, ide gitu untuk pengembangan desa inilah katakan begitu. Nah sesuai dengan kemampuan gitu ya, sesuai dengan kemampuan itu artinya kita memang tidak menyengaja misalnya cari donatur atau apa gitu, tapi berdasarkan rereongan kudunan, terus kemudian ada ibu dari Unpad misalnya ada pas penelitian apa, nah hasilnya juga kita boleh sharing untuk diminta. Nanti kita mungkin ke depan punya website di mana itu tuh data itu boleh buat siapapun yang memerlukan, misalnya untuk kepentingan akademis, untuk kepentingan pengambilan keputusan kalau itu penguasa daerah dan seterusnya, itu dipersilahkan gitu. Ya maksud dan tujuannya mah tadi bahwa kita mencoba berkiprah di sini sugan aya manfaatnya gitu. Semoga ada manfaatnya gitu ininya sih spiritnya yang dibangun tadi dengan empat program utama. Nah pemberdayaan ekonomi ini karena basisnya di sini warganya agro gitu ya, tani ternak, jadi programnya yang untuk pemberdayaan ekonomi itu lebih ke arah di pertanian dan peternakan. Nah orang lingkungannya juga di kita ada, jadi kayak semacam, nah kita mau sih dari setiap teman-teman kita yang berkiprah di sini tuh tidak terserak gitu ya, tapi menjadi satu kesatuan urusan gitu. Jadi misalnya kayak contoh sederhana tadi Pak Riki ini ya, ya dokter hewan, dia mengepalai divisi ternak, ada Kang Sarif di pertanian dengan Pak Unggul, nah ini kalau bicara background pendidikan sama yang digarap kadang-kadang nggak nyambung ya,
Pak Unggul kimia ITB gitu kan apa namanya. Kalau ini nyambung nih dokter hewan ITB ya. Tapi passion hobi pengen memberikan manfaat pada orang ya nggak apa-apa, jalan aja, toh sambil jalan juga learning by doing gitu ya, toh pada akhirnya mudah-mudahan memang bisa kepegang urusan yang dihadirkan. Nah contoh tadi yang integrasi itu misalnya tani sama ternak, ternak di sini sapi susu sama sekarang lagi nyoba domba. Nah ternak secara gampang dalam line proses gitu ya, dalam bisnis proses itu kan menghasilkan salah satunya selain susunya diambil ada feses. Nah fesesnya ini atau limbahnya ini yang kita punya program limbah jadi berkah, kita rubah limbahnya ini menjadi pupuk atau menjadi gas gitu ya, menjadi gas. Nah pupuknya ini yang nanti mungkin silahkan dihitung nilai ekonomisnya misalnya gitu ya. Jadi dari pengolahan dari sumber input sekian kandang di sini, populasi sapi sekian dengan kapasitas misalnya nya sapi itu misalnya 10 kilo per satu ekor dewasa, urinnya sekitar 20 liter atau berapa gitu ya. Nah potensi itu ini kan sementara sekarang kan terbuang ke sungai, ke Cikapundung. Nah itu daripada dibuang dan mengotori lingkungan sungai dalam hal ini, kenapa nggak dimanfaatkan gitu? Yang itu dari tidak bermanfaat terus kemudian malahan nyusahin orang, atau bahasa agamanya mungkin tadi menzolimi gitu ya, itu bahasa warga di sini yang mohon Pak abdi terang kita buang kotoran sapi sama urin ini tuh kita menzolimi orang kota Bandung, PDAM-nya jadi ini gitu ya. Nah kita coba rubah itu menjadi limbah, menjadi berkah, menjadi manfaat. Tadi misalnya pupuk sama energi. Nah nanti sambil jalan silahkan ditanyakan ya, misalnya itu kan program klasik ya, di mana-mana begitu. Ada yang keren nggak di sini apa misalnya gitu. Nah nanti silahkan kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat yang sustain, yang berkelanjutan. Nah di sini tuh masyarakat waktu pertama kali kita datang itu tuh sudah resistan ya rek naon datang ke dia dan seterusnya lah gitu ya, itu berbagai macam ini. Nah sampai muncul trust, terus kemudian kita mendeliver apa yang kita maksud, itu butuh waktu ya. Kalau orang sosial apa kali ya Bu ya, pendekatan dulu sampai program-program yang utamanya kita tuh baru sama mereka di-consider, walaupun belum tentu juga semuanya melakukan kayak tadi buang gitu tuh. Nah itu nanti silakan kenali dalam aspek pemberdayaan masyarakatnya. Nah ini kepanjangan ngomongnya. Integrasi tadi itu adalah begini, ternak itu ngurus bagaimana manajemen ternak yang baik menghasilkan susu yang baik, kualitas maupun kuantitas, tentu bicaranya itulah seputaran itu. Ini Kang Riki nanti bisa cerita panjang. Nah, output dari ternak ini tuh yang beririsan dengan pertanian adalah tadi kotorannya tadi kita rubah jadi pupuk. Mesinnya apa? Mesinnya yang yang bokasi itu manual ya. Nggak campur sama kayak gitu ya. Nah, ada pakai mesin lain menggunakan cacing, jadi casting kayaknya. Jadi casting. Jadi kita manfaatkan cacing sebagai mesin yang sebetulnya paling unggul barangkali ya. Untuk merubah kotoran itu menjadi pupuk yang kandungannya tuh mungkin yang paling the best barangkali, walau alam lah, itu nanti bisa cerita juga nih teman-teman. Nah pertanian Kang Sarif menerima output dari Divnak ini yang berupa pupuk tadi untuk dipakai sebagai pupuk dasar atau pupuk lanjutan nanti. Terus nanti ada beberapa tanaman, ada beberapa kombinasi dari limbah jadi berkah tadi itu yang juga berfungsi sebagai misalnya pestisidanya dan seterusnya. Itu nanti bisa digali lah itu informasi tentang itu. Nah per masing-masing divisi ini, kalau di pemerintahan mungkin SKPD kali ya, ini Dinas Pertanian, ini Dinas Peternakan. Nah kita mencoba dalam skala komunitas itu sok kumaha kalau ngurus sesuatu itu tuh jangan terserak gitu, tapi harus terintegrasi, satu sama yang lain saling mengisi, bukan saling bertolak gitu ya. Biar si lamun ngomong pembangunannya juga rapih lah gitu.
limbah jadi ini nggak ngerusak lingkungan, nggak ngerusak sungai gitu. Apa namanya si ini kalau sedemikian rupa tidak tertampung, misalnya kita sesuai dengan kemampuan yang kita punya sistem bak dengan bak gitu ya, supaya si kotoran itu begitu keluar ke sungai itu dengan nanti di ujungnya ada bioindikator yang air keluarnya tuh udah tidak mengganggu lingkungan misalnya gitu. Nanti juga bisa dilihat di lapangan gitu ya miniaturnya. Kenapa misalnya udah sekian tahun kok nggak di semua penduduk? Itu kan butuh modal dan seterusnya. Tapi paling tidak apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita mampu, kita kalau nggak bisa sekampung, se-RW, nggak bisa se-RW, se-RT nggak bisa, minimal di salah satu rumah kita bisa bikin sebuah model percontohan yang kalau tani yang baik begini, kalau ternak yang baik begini, kalau buang limbah yang baik sebaiknya begini gitu. Nah minimal kita bertahan di situ. Nah kecuali kalau misalnya kita pemerintahnya, misalnya punya anggaran, punya apa, ya kita bikin itu sustain konsisten berbuat seperti itu dengan budget yang memang selalu ada. Kalau ini kan kadang-kadang ada, kadang-kadang ente. Tapi kita mencoba istiqomah, mencoba konsisten untuk menjalankan ini. Minimal keberadaan kita di sini tuh mengingatkan orang untuk rapih lah gitu, seperti itu. Nah pertanian itu kita mencoba merubah dari yang kimia menjadi organik. Nah itu kan dulu mah kalau pertama kali datang mah gampang kan ya. Kenapa sih nggak organik gitu? Nah ternyata itu ada proses ya, beralih dari kenapa sih hitam, kenapa nggak putih? Ternyata dari hitam ke putih itu ada gradual ya, abu-abu tua. Nah itu proses namanya. Jadi kita kalau sudah ke lapangan gini mah tidak bisa menggampangkan misalnya gitu. Saya bisanya di bejaan petani teh, kenapa sih kok masih tetap pakai kimia dan seterusnya? Itu tuh nanti bisa ditemukan lagi di lapangan. Dan dengan 3 tahun itu tuh kita ngerti kok yang namanya bantuan pemerintah misalnya untuk gas gitu nih, kan gampang, udah dikasih, udah mahal, kenapa nggak dipakai sih? Nanti di lapangan ketahuan, ribet. Pupuk organik misalnya gitu ya. Pada saat rasionya berbanding, kalau gua pakai ayam kan tinggal beli, tinggal diturunin dari mobil, sekarung beres. Kalau pakai yang punya Anda kan 20 karung, ribet ngangkutnya. Prosesnya juga ini. Nah, yang gitu-gitunya tuh yang pengertian sustain itu, berkelanjutan itu butuh waktu dari orang yang biasa tuh instan. Nggak penduduk kota, nggak penduduk kampung, karena sudah keenakan. Nah, sementara yang namanya tanah itu lama-lama kan jenuh dan seterusnya lah. Ini saya ngobrol juga dengan ahlinya. Ini terus ada ahlinya. Tapi Pak, ini ngomongnya sebagai ini aja ya, di high level nih. Begitu jenuh dan seterusnya, kemudian injeksi gramasi pupuknya makin naik, dia kan nggak sadar bahwa itu makin mahal. Harga pokok berbanding harga jual, nanti harga pasar kan segitu-gitu juga. Sekarang kita nanam cabai, nanam tomat, lempar ke pasar Lembang, rugi, dia ulang lagi itu. Kenapa? Karena saya nggak punya keterampilan yang lain. Terus kenapa kok harga pokoknya hampir menyerempet harga jualnya misalnya gitu? Kan tadi jenuh tanahnya, ininya dibom terus gitu. Artinya biaya produksi on farm itu kan tinggi. Sementara harga jual ini kan segitu-gitu juga gitu. Segitu-gitu teh kenapa? Karena dia kompetisi kan. Sekarang Lembang lempar ke sini, lempar misalnya ke Caringin. Tiba-tiba dari Medan datang, dia lebih murah biaya produksinya. Jebret ke sini, ini kan hancur. Brek gitu. Nah, kalau kita sengaja ngomong misalnya rubah dong kimia jadi itu nggak bunyi. Tapi kalau begitu, nah ini jenuh. Lihat ininya gramasi pupuknya Anda makin lama makin tinggi. Ini harga produksinya makin ini. Nah ini jomplang nih ekonomi nanti. Jadi kebayang nanti bahwa lama-lama tuh pantesan ya nggak ada petani yang sejahtera misalnya gitu kan. Nah buktiin aja gitu di sini. Kita bisa lihat kok. Nah gimana mengembalikan itu yang butuh waktu, butuh energi, butuh sabar gitu kan, dan seterusnya lah gitu. Sampai kapan duka, sampai kapan ya kita mencoba di sini tuh dalam rangka itu. Nah jadi kalau nanti misalnya mau ngelihat dari point of view mana tentang persoalan desa ini, mangga gitu. Kita akan kolaborasi kok dengan government, dengan akademisi, dengan sekolah, dengan LSM, tentu dengan masyarakatnya sendiri ya. Nah kita masuk mencoba dari berbagai lini yang kita dimampukan gitu. Kita punya dokter, kita punya psikolog, kita punya geolog,
yang ada yang hidrologi, ada yang apa, yuk mari di sini gitu. Harapan sih suatu saat nanti mungkin dengan tulisan dari berbagai point of view ini, dengan point of view yang kita punya, Bu, bikin sebuah apa sih istilahnya? Book report. Book report yang laporan itu tuh, buku gitu ya. Laporan kajian lah kita namanya. nah semacam kayak gitu yang kita mungkin itu bisa berikan ke siapapun lah, Iya. stakeholdernya, mau ke pengambil keputusan, mau ke sekolah, untuk sok naon biasa diperbuat gitu. Nah ini kelihatannya tadi yang seperti Ibu sampaikan di awal, mudah-mudahan sih inilah berhubungan lah gitu ya, inline gitu. Baik Bu, saya sudah jualan obat panjang. Ngabuka saja. Pada dasarnya welcome. Ya, jadi sudah berkali ya. Mantap. Mantap. Welcome to the jungle. Ya, yang belum saya sampaikan barangkali kami sebetulnya dari kelas internasional. 2 orang itu farmasi, ini barangkali nanti sebenarnya saya agak khawatir karena dia ada ujian 2 hari ini. Saya ingin bareng, kenapa? Karena untuk komunikasi ya, karena dia kan yang satu India Malaysia, yang satu Melayu. Saya ngobrol dengan dia saja rada-rada miss gitu. Iya. Oh iya. Jadi, tapi karena yang bersangkutan harus ada ujian praktikum dan nggak bisa dirubah, jadi mereka akan datang di Kamis dengan satu dari peternakan. Itu orang Sunda ya, jangan bilang saya bilang ya teman ini karena nggak mungkin dia harus ke sini sendiri. Kebetulan saya Kamis tidak bisa mendampingi. Jadi saya rencananya kalau punya Sabtu Minggu saya kembali lagi ke sini ambil yang trip awal sambil melihat yang trip berikutnya seperti itu. Jadi semuanya ini ada satu psikologi itu Fajrin justru baru akan masuk hari Sabtu Fajrin yang 3 orang nanti hari Kamis, jadi total semuanya ada 9 orang. Ya seadanya aja ya Bu ya, ya kita gini adanya, maksudnya tuh mangga lah. Justru senang sekali kalau kami ya di sini ada base camp ini, pasti mereka akan dapat banyak informasi karena ini mahasiswa ini 1 semester lebih dulu dibandingkan dengan semester yang sebelumnya. Oh iya. KKN sehingga jauh lebih mudah, barangkali juga pembekalan ilmu dari kampus juga belum sebanyak seperti yang KKN sebelumnya. Sehingga sangat terima kasih ada di sini ada yang saya kasari, pada lagi ada yang lainnya dan mereka juga akan banyak bertanya. Senang, jangan kagok. Nanti kalau yang tidak tahu tanya, kemudian belajar ikut bareng dengan siapapun yang ada di sini bareng-bareng itu. Sebetulnya beberapa teman adik-adik tadi sudah ada yang memasukkan temanya. Ini saya print yang punya Aisyah ya. Ini dia tiga poin yang ingin diajukan, dan produksi pupuk lokal, kemudian ada tempat wisata perkemahan dan sebagai desa wisata. Nanti dari ketiga poin yang sebetulnya Fauzi ini diajukan, mana yang paling pas dan mana yang paling penting ya lihat. Kemudian sambil saya membagikan ini boleh? Ini adalah data lembar kerja mereka yang harus dipegang dan harus diisi. Asalnya dari mana? Iman? Saya asli Bangka Belitung. Sekolahnya Purwakarta. Orang Sunda lah. Sunda ya. Greget. Bisa menerjemahkan gitu. Ya, greget orang Sunda. Saya pikir dari Inggris gitu kan. Bingung, bingung balelo. Mereka kayak mana? Dari Sunda mah kan. Indo Melayu Malaysia ya. Ya, nanti hari Kamis ada 2. Inggris na bingung, Melayu na bingung. Melayu. Kakak ipar masalah orang Malaysia hese. Iya, saya juga tadi minggu hadapan kami ada eksak. Minggu hadapan itu maksudnya namanya minggu depan maksudnya. Minggu hadapan ada candangan. Minggu Ya, hadapan. kami ada candangan, Bu. Lama-lama sih bingung. Nanti kamu tulis ya di sini. Oh. Maksudnya seperti itu. Jadi ya Minggu hadapan. minggu Itu hadapan. semester sabaraha berarti?
Nanda semester berapa sekarang? Semester 5 sekarang. Nah, kalau dulu semester 7. Dulu itu kakak itu semester 7. Kalau sekarang semester 5. Oh, bener ya, Mas? Ya, maju. Memang dipadatkannya dari 1 minggu ya? Karena Dulu kan 1 bulan kok kayaknya. Iya, dulu satu program bulan. pemerintah itu dari negara mereka itu APBN ya membiayai hanya 4 tahun. Oh. Jadi sudah dari Kementerian Ristekdikti itu mereka hanya jatah 4 semester dari negara, sehingga kita dipres, ayo selesai 4 tahun, jangan mahibut. Dan ini program pertama mereka yang ini semester 5 masuk KKN. Yang tadinya 1 bulan mereka harus press, 1 bulan tuh report sudah selesai. Jadi 5 hari stay, ditambahkan nanti kalau ada yang kurang-kurang udah balik sini lagi ya, gitu. Oke. Itu seperti itu. Ya diatur yang terbaik lah. Yang terbaik. Kemudian juga ini kemarin ada draft sedikit yang disampaikan oleh karena kami kemarin sudah di sini, saya minta dari peternakan atau dari mana potensi produk pupuk organik mungkin sudah ditangkap sama ini, kemudian saya deskripsikan unsur hara apa saja yang ada ya. Ini nanti Anda bisa lihat dari sini minimum poin-poin ini harus ada. Kemudian nah ini saya pertanyaannya, apakah jika seluruh pemilik ternak memproduksi kasing dapat memenuhi kebutuhan setempat? Pertama kita harus melihat kebutuhan internal dulu, sound sistemnya seperti apa gitu ya. Nanti kalau sudah terpenuhi kemungkinan produksinya seperti apa, ini untuk Anda ya. Kemudian saya ada 2 orang yang dari farmasi, sebetulnya kami ingin melihat mereka itu potensi tumbuhan apa yang ada di sini. Ya, saya bilang tumbuhan obat di Kampung Pasir Angling itu apa yang apakah mereka tanam atau tumbuhan asli? Itu mereka nama spesiesnya sampai kemudian Seperti mana, Wei? mereka diminta untuk mencari referensi farmakologinya seperti apa, farmakologinya seperti apa, konten substansinya apa. Kemudian kalau masyarakat sini sudah menggunakan secara sederhana, itu harus diungkapkan. Kalau kemudian akan menjadi bahan industri itu seperti apa, sampai seperti itu. Kemudian selain untuk bahan obat juga untuk bahan kosmetik. Cakep. Iya. Kemudian kemarin selain peternakan yang ada di sini, selain sapi, apa yang perlu ditingkatkan? Ini contoh-contoh yang kami buat terapkan untuk mereka dan mereka boleh menambahkannya, ya. Boleh menambahkannya. Nih. Kemudian nanti ke Kang Sarif, barangkali yang ada di sini, saya minta bantuan. Saya minta bantuan barangkali apa ya? Nanti. Karena di sini saya memberikan poin di sini jenis kegiatan, aktivitas pagi, hari dan sebagainya. Kemudian kalau ketemu responden narasumber, barangkali nggak tahu nama dan sebagainya, mungkin mereka akan menanyakan ya. Kemudian kalau nama tempat mereka ke arah sana itu orang misalnya ada di kampung itu ada tempat nama tempat sebagainya. Ini saya mintakan tempatnya untuk dituliskan sampai apa namanya. Jadi kalau dia menemukan sesuatu di situ, tempatnya, lokasinya apa, kemudian jenis kegiatan yang sedang dilakukan apa, responden narasumbernya atau siapa. Ini nanti Mas Arif, betul mohon satu aja beri di repot. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti ada Kang Sarif, Kapol sama Mang Harno ya. Oh iya. Yang apa namanya? Kalau Kang Sarif ya sama aja, fokus ke pertanian. Mang Harno yang intervention sama sesepuh sama ini ya. Yang Kang Sarif juga bisa. Ada 2 nanti. Kang Sarif yang kuncennya. Sekarang dia di kuncen. Kuncen di dia. Ini gambaran sedikitnya tuh kondisi iklim sedang ekstrim, hujan lumayan, kemudian suhu lumayan, sedang turun bisa sampai 18 derajat Celcius. Jadi perlengkapan dan seterusnya tolong dikasih tahu teman-temannya untuk mensiasati. Kalau malam dingin tak? Ya lebih dingin. Ada 2 RW, Kampung Pasir Angling ada 2 RW. Terletaknya di kaki Gunung Bukit Tunggul, ketinggiannya 209 dpl, ada 300 kakak, ada 280 ekor sapi.
280 ekor sapi ini tersebar di 80 titik. Jadi total per harinya jika rata-rata satu ekor sapi 20 kilo feses itu hampir 4 ton per hari dibawa ke Cikapundung sebetulnya. Jadi potensi limbah untuk dijadikan pupuk besar. Namun yang tadi disampaikan oleh Pak Wanjiwarsa, ada kenyamanan ketika menggunakan kotoran ayam dari Subang. Jika ditarik ke hulu tentang proses pencemaran di Sungai Cikapundung, Sungai Cikapundung itu penyuplai pencemaran tertinggi nomor 1 di dunia untuk bakteri dan salmonella yang boleh jadi dari limbah domestik dan limbah pertanian dan peternakan. Kalau limbah pertanakannya sudah jelas tadi dari feses, kalau dari pertaniannya adalah residu-residu dari pupuk kimia dan pestisida kimia, pun dari kandungan pupuk yang dipakai dari kotoran ayam. Kotoran ayam yang boleh jadi belum matang masih mengandung salmonella dan E. coli. Jadi tertinggi untuk pencemarannya di Sungai Cikapundung. Sungai Cikapundung masuk ke Sungai Citarum, bermuaralah ke Muara Gembong Bekasi yang mengalami penangkalan, akhirnya nelayan sulit dengan ikan. Nah, untuk kategori yang sekarang, pemerintah memang mencanangkan tentang perbaikan dari hulu. Kemarin dengan Gubernur Pangdam, terus kemarin Pak Joko Widodo juga membicarakan akan gede-gedean memperbaiki kerusakan di hulu, jadi penanaman dan seterusnya. Nah, untuk kita yang di Kampung Pasir Angling, memang sektor ekonominya ditunjang oleh pertanian dan peternakan yang lahannya segitu. Jadi nanti bisa dihitung kalau secara ekonominya. Sebetulnya kelayakan sebuah keluarga memelihara sapi itu berapa ekor. Jika di situ ada orang peternakan, katakanlah satu kakak jika memelihara 2 ekor sapi, itu layak apa tidak sebetulnya. Ketika memasuki masa kering, susunya tidak berproduksi, dia kerjanya nggak ada, nggak bekerja, karena susunya lagi kering, yang masa kering kan hafal kan harus peternakan. Itu susunya dijualnya ke KPSBU. Jadi kelayakan itu seperti apa gitu secara ekonominya, itu masih lahan-lahan yang tadi masuk, ada lihat masuk melewat tanjakan kiri dan kanan, itu lahan yang luas-luas, itu yang punya bukan orang Pasir Angling, yang punya orang desa di bawah. Di sini cenderung lahannya cuma sepetak 2 petak dan adanya di hutan. Nah, di hutan memang dijadikan sebagai tempat wisata, ada bumi perkemahan, ada air terjun. Sebetulnya ada tim juga sih dari kawan-kawan kami dari yang mengevaluasi tentang wisata yang ramah lingkungan. Selama ini banyak tempat-tempat yang wisata lingkungan tetapi tidak memperhatikan kaidah lingkungan, dirusak. Ya, banyak contoh. Nah, di sini tuh kita ingin mencoba melakukan wisata lingkungan berjalan tetapi kaidah lingkungannya berjalan. Nah, Kang Sarip menangani tentang pertanian, itu memang bertahap yang kategori the best-nya itu adalah bertani dan berternak yang ramah lingkungan sebetulnya. Banyak lahan-lahan yang subur menjadi tanahnya bantet gitu ya. Kata kalau di Poland menjadi garing gitu, jadi kalau ada hujan tuh mudah meluncur, akhirnya tidak subur, petani malas bertani, akhirnya dijual ke orang kota, menjadikanlah sebuah rumah atau sebuah pabrik. Itu yang terjadi sebetulnya. Nah, Kampung Pasir Angling ada penelitian dari kakak kami yang Pak Jam-Jam tentang telemetri, adalah cuacanya, kemudian terinspirasi oleh Lurah Sunten Jaya. Akhirnya Kampung Pasir Angling itu sebetulnya dijadikan sebagai kampung wisata pendidikan. Jadi kajian-kajian ilmiah dari berbagai multidisiplin ilmu ada di komunitas kami. Jadi alhamdulillah nih ada hadir Bu. Senang pisan dari dengar paparannya. Wah, ini terbantukan banget gitu dengan program yang ada, mahasiswa betul-betul kerja nyata ke Kampung Pasir Angling, jadi betul-betul inline. Jadi alhamdulillah senang bisa, alhamdulillah senang bisa. Jadi nikmati suasana dinginnya Pasir Angling, ramah-ramah,
Jadi biasanya nanti kalau tinggalnya dengan menginapnya dengan peternak sapi, biasanya suka ditawarin minum susu tiap pagi. Biasanya seperti itu. Jadi ada mahasiswa yang suka live in di sini dari Maranatha, dari Unpar juga, dari ITB, dari Unpad. Itu nginap di sini, ikut merasakan kehidupan sebagai petani, ikut merasakan sebagai peternak. Cuma ya kemarin keadaan itu dikasih gambaran. Rumah-rumah di Kampung Masir Angling itu WC-nya boleh jadi menyatu dengan dapur. Jadi prepare nih, bukan yang sieunan. Jadi begitu masuk ke dapur, itu kamar mandi. Jadi kalau ada orang di dapur berdiri, lihat tentu lagi mandi. Nah, kurang lebih gitu. Makanya kemarin saya bilang ke Dani, nanti kalau survei bawa mahasiswinya untuk apa dia mungkin ya cocok apa enggaknya. Tapi tidak semua, ini mah cuma ada begitu. Bukan yang siaran, lihat aja nanti. Gitu. Jadi kalau misalnya di dapur lagi masak, ya lagi mandi gitu. Terakhir mah jagaan. Jadi misalnya berdua cewek nih, dia di sini nungguin. Atau ada kamar mandi, pintunya 2. Dari sini bisa masuk, dari belakang kanan bisa masuk. Jadi katakan kita kunci yang depan gitu, lupa yang belakang gitu. Ini kunci yang belakang lupa, tiba-tiba punten kurang lebih gitu. Jadi di siasati aja. Nanti sama Kang Hamal bisa ke pengurus di sini, nanti dibawa jalan kemana nih. Cuma gambarannya gitu. Nanti paling jam 1 ya biasanya. Mereka Masih bertanding di ladang, Ya. masih di kebun. Iya. Kalau teori sih satu kakak tuh bisa 7 ekor sapi atau 10 ekor sapi. Tapi karena lagi gini ya gitu, dia memelihara sapi 2 ekor, satu buah keluarga, bukan sapinya dia. Garuhan. Ya, ditipin. Jadi kalau dari orang mungkin bisa melihat ketika beras raskin masuk ke sebuah desa, boleh jadi memang itu kategori perlu dibantu pemerintah. Tapi di sini ramah-ramah karena iklimnya dingin, ramah-ramah. Balade, insya Allah. Ya tinggal kita nempatin aja. Begitu. Ya, siap-siap dengan kalau mau ngetes airnya jam segini, ada air di dalam kamar mandi, tes aja dinginnya. Nanti kalau subuh, resepnya coba mandi subuh. Itu sudah terbiasa gitu. Jadi begitu Nggak kaget. mandi subuh, ada pertahanan tubuh keluar, jadi bisa teradaptasi. Ini mah resep aja, tipsnya. Gitu. Coba. Tips yang sudah terbiasa di sini. Dicoba nanya Bang Ibadat itu. di perlahan lah. Kalau perlahan aja coba. Itu salah satu gunung tertinggi di Bandung Utara. Salah satu sumber mata air yang menyuplai kebutuhan air di PDAM Kota Bandung. Jadi kalau ini kering, Bandung gelagapan. Bandung ada desa Abi, ada desa Nggak bisa, gelagapan. Kalau Sesa Lembang ambruk, di bawahnya ada mata air, Jawa Barat, Karangdeng. kekurangan air. Kekurangan air. Yang patahan Lembang yang di sini. Iya, Oh, itu kan Sesa Lembang itu kan air ya, Air, iya. sebetulnya korannya. Sarangnya. Jadi kalau Habis. Gunung Bukit Tunggul Langsung tuh keluar. ke depan ke kini, ke belakangnya tuh ke arah Subang, diambil sama Aqua. Jadi airnya itu, airnya di Bukit Tunggul di sini boleh jadi berkualitas, sangat berkualitas. Jadi bisa awet muda, berkualitas untuk susu, untuk rasa tani, rasa sayur, rasa kopi. Kalau untuk ekspor keluar itu harus dari sumber mata air. Ini ya potensinya besar, angling tuh, dari sumber mata air yang betul-betul berkualitas. Nanti bisa dicicip ya, dicicip antara yang katakanlah nanti susu yang biasa diminum di bawah atau makanan sayuran yang biasa dipecel lele tuh dibati ukur atau dijatinan. Lalapana, coba dengan lalapan yang di sini. Coba aja di tes. Kamu kalau yang sebelah sini. Nanti kan mau metik jarum organik tuh. Ai kopi itu udah. Kopi sedang diproses, belum panen. Ada kopi. Jadi kita menanam pohon tegakan di atas. Nggak tahu nih ada kegiatan penmasnya nggak Bu? Belum. Apa misalnya, yuk nanam pohon kopi barengan gitu. Nanti kita sediakan.
bibit kopinya kita aja. Kami nyediain, mahasiswa yang nanam. Ini kopi saya nanti. Kopinya mah dari kita, jadi misalnya Ricky nyediain sekitar berapa bibit gitu ya, 10 atau 20 bibit. Nah 20 bibit atau 40 bibit kopi Nanti tanam sendiri. tanam sendiri di sana. Jadi ketika sudah beres KKN gitu, Ada nanam saham. kopi. Jadi ada kebaikan yang sudah ditanam. Kalau itu mah bangga. Kalau mau nanti kita sediain. Sempat lah. Kalau kita sediain kita sediain itunya bibit Bibit kopinya. kopinya. Nah, berarti Kita yang sediain mahasiswa cuma tinggal melakung melur. gitu. Tapi melakung melur kayak sekarang atau kacida. Melak aja, nanam. Nanti ada beberapa titik yang coba kita penghijauan. Tapi kan kalau dimanfaatkan. Nanam kok. Nanam aja. Ini aku dari Jatinangor udah semua. Saya tadi kalau saya sih dari Bandung. Iya. Adik-adik ini kok si Jatinangor. Jatinangor. Iya. Kalau ini udah pindah dari Jatinangor ya? Iya. Oh, berarti udah pindah jadi pindah ya? Udah pindah yang tinggal Oh, di itu Pasca. Sumedang, udah Sumedang. Sumedang, kita orang kampung ya. Jangan Sumedang lah ya, kalau misalnya Kabupaten Bandung. Masih Bandung sekarang udah pindah ya? Pindah. Pindah. Sejarah Unpad Bu. Iya. Dulu udah di Unpad. Sejarah dulu saya dulu sejarah. Oh, sejarah. Kenal Bang Elvan? Elwan tahu. Iya, si Elvan. Iya. Sekarang udah di Bandung juga kan? Iya. Iya. Angkatan tua itu. Teman. Oh, itu udah tua teman dia. Lumayan. Lumayan. Maksudnya yang Elvana yang tua ya. Masih muda tapi tidak semuda dulu. Udah. Oh iya, biasa di Bangka Belitung ya lumayan kaget atau dengan suhu di sini. Udah kuat. Udah biasa aja. Kemarin Ya. sempet PKM di Margawati bareng Pak Zamzam juga. Margawati Garut. ada. Wah, itu dingin juga tuh. Kenal dekat sama Mas Jam Kang Jam. yang Bukan ya, beda ya. beda. Kalau ini mah jam-jam Tanuwijaya, kalau itu mungkin beda ya. Pak Abdur apa? Waduh, zaman. Iya, Zaman sama Benten. Benten. Oh, ke Margawati, kata dengan Pak Siswoyo gitu ya. Iya. Pak Ahmad, Pak Safaat ya. Iya, tahu Pak Sapa tahu. Oh, di situ Deket. ada peternakan. Yang pembibitan domba Garut. Iya. Lebih dingin ini. Oh, lebih dingin ya? Asli. Asli. Kan saya udah pernah nginep di sana. Iya, di sana udah dingin gitu. Lebih dingin ini. Coba aja. Menurut saya, Iya. menurut saya lebih Sekolah dingin ini. sarjana, ada pasarnya ekonomi. Pak Sudiarto kenal nggak, Pak? Biologi di situ. Pak Suryanto. Pak Bambang. Tapi kalau yang lain semua Baru ya. Enggak udah lama, cuma kemarin sempat vakum di Unpadnya. Oh, di Ya, Unpad. Penggiat lingkungan juga. Oh, Pasca. Bimbingan langsung dari Pak Oto. Oh, Pak Oto Sumaroto. saya orang baru nih gimana? Pak Oto. Baru nggak? Iya, saya dibimbing Pak Bambangnya. Makanya kemarin tadi pas Bapak bilang ada pupuk dari cacing, vermikompos lah itu enak kayaknya.